Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Adi Aksamirda dengan NPM 240810801002 dari kelas B1 ingin mempresentasikan proyek ujian akhir semester praktikum basis data dan penelusuran SQL. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Untuk yang pertama, di sini saya ingin membuat database. Untuk membuat database, kita menggunakan create database dengan nama database yang ingin kita buat. Saya menggunakan database bernama data praktika Array, yang dimana untuk menggunakan database itu kita harus menggunakan use data praktika Array. Selanjutnya, untuk membuat table, di sini saya menggunakan sintak create table dengan nama table yang ingin saya buat. Di sini saya ingin membuat 5 table, yaitu table perpustakaan, table kepegawaian, buku, mahasiswa, pinjam, dan serta ingin eh, mem- serta pada setiap table ini ada primary key-nya. Untuk edit perpustakaannya itu saya sebagai primary key-nya. Dan struktur kepegawaiannya itu NIP-nya sebagai primary key. Sama seperti table-table yang lain. Tapi untuk table struktur kepegawaian, di sini saya menggunakan menambahkan foreign key ID purpose yang berarti setiap pegawai harus terhubung dengan perpustakaan yang valid. Begitu juga buku dan juga beberapa tabel lainnya. Selanjutnya untuk di sini itu menambahkan forenski ke perpustakaan. Saya ingin menambahkan forenski yaitu NIP kepala ke mereferensi dari dari tabel struktur pegawai yaitu NIP ke perpustakaan. Selanjutnya untuk insert tabel. Di sini saya membuat tabel perpustakaan. Di sini saya mengisi tabel perpustakaan dengan insert into nama table yang mengisikan satu data ini. Di sini saya mengisi satu data karena sebagaimana soal harus diisi dengan satu data saja untuk yang perpustakaan. Kenapa NIP kepala ini nol? Karena perpustakaan belum saya masukkan kolom NIP kepala, jadi saya isi nol dulu kepegawaiannya untuk kepegawaian. Sama seperti tabel struktur pegawai, di sini harus menggunakan sintak insert into nama table. Di sini saya menginput 5 data. Selanjutnya untuk tabel buku, sama seperti pembuatan tabel sebelumnya, itu harus menggunakan insert into. Seperti tabel pinjam juga, sama. Dan tabel mahasiswa. Sekarang lanjut ke fungsi update. Untuk fungsi update di sini pada sebelumnya di tabel perpustakaan pada kolom NIP kepala itu masih nol. Sekarang saya akan melakukan fungsi update untuk yang masih nol tersebut yaitu dengan melakukan eh, set di mana NIP kepala itu bernomor PG004 di mana kolom ID purpose itu P01 dengan menggunakan select from perpustakaan. Dapat dilihat di sini, NIP kepala eh, sekarang sudah ada isinya yaitu PG004 yang mana ini berkaitan dengan eh, tabel struktur pegawai seperti yang saya bilang sebelumnya yaitu makanya saya isi nol dulu karena belum saya isi untuk tabel pegawainya. Dapat dilihat dengan NIP PG004 di tabel struktur pegawai ini, ya ia berjabatan sebagai kepala perpustakaan. Kepala di sini yaitu kepala perpustakaan. Lanjut untuk fungsi delete. Sebelum melakukan fungsi delete, pada tabel peminjaman ini masih ada semua datanya ya. Tapi di sini saya mencontohkan fungsi delete dengan menghapus yang ID pinjamnya itu ada
PM004. Dapat dilihat dari outputnya itu pada yang ID pinjam PM004 itu hilang, sudah saya hapus. Selanjutnya untuk query select. Di sini saya ingin menampilkan kondisi-kondisi, ingin menampilkan eh, dua kolom yang ingin dikeluarkan dari output dari struktur pegawai, yaitu nama lengkap dan jabatan. Selanjutnya yaitu fungsi select dengan where, di mana di sini saya akan menampilkan nama lengkap, jabatan, gaji dari tabel struktur pegawai, yang di mana gaji dari struktur pegawai itu kurang dari 5 juta. Selanjutnya lanjut ke fungsi operasi AND dan OR. Pada operasi AND di sini saya ingin mengeluarkan pegawai staf dengan gaji 5 juta, dengan gaji kurang dari 5 juta. Dari output yang keluar yang sudah saya lakukan ini, terdapat tiga kolom, yaitu nama lengkap, jabatan, dan gaji. Yang dimana gajinya itu kurang dari 5 juta, atau yang di jabatannya itu ada tulisan dan di jabatannya itu ada tulisan staff. Selanjutnya untuk OR, di sini saya ingin menampilkan jabatan serta nama lengkap yang di jabatannya itu ada tulisan staff, atau di jabatan yang di jabatannya itu ada tulisan staff, atau ada tulisan admin purpose. Dapat dilihat dari output tersebut keduanya masuk ya. Lanjut untuk operasi not like dan between. Untuk operasi not like ini saya ingin menampilkan saya ingin menampilkan mahasiswa yang awalan hurufnya itu nggak ada K. Dapat dilihat dari output ini terdapat empat nama mahasiswa yang tidak berawalan huruf K. Selanjutnya fungsi between. Untuk fungsi between ini sebagai contoh saya akan menampilkan pegawai dengan gaji 4 sampai 5 juta. Yang di mana dilihat dari output tersebut, semua gaji dengan nama lengkap, jabatan ini gajinya itu 4 juta sampai 5 juta. Selanjutnya untuk fungsi sum, average, dan count. Di sini untuk sum saya ingin menampilkan total gaji pegawai. Dapat dilihat dari output yang keluar ini, total gaji pegawai ini yang sudah juga saya menggunakan alias, dengan aliasnya itu total gaji pegawai. Habis itu masuk ke fungsi average. Pada fungsi average ini kita saya ingin menampilkan rata-rata gaji pegawai dengan alias rata-rata gaji. Selanjutnya ada count. Pada pada fungsi count ini saya ingin melihat jumlah mahasiswa yang terdaftar dari tabel mahasiswa, yaitu ada 5 mahasiswa. Lanjut ke grup by. Di sini saya ingin mengelompokkan data berdasarkan jabatan dan jumlah pegawainya. Di sini untuk masing-masing jabatan jumlah pegawainya itu ada satu. Selanjutnya untuk order by, saya ingin mengurutkan berdasarkan gaji terkecil. Di sini saya mengurutkan gaji terkecil dari tiap karyawan dengan yang outputnya itu ada nama lengkap, jabatan, serta gaji. Selanjutnya untuk cross join. Contoh cross join di sini adalah menggabungkan isi dari
tabel struktur pegawai dengan kolom nama lengkap dengan tabel buku dengan kolom judul buku. Dapat dilihat output tersebut, nama lengkap beserta judul buku ini dilampirkan 25 baris. Selanjutnya untuk inner join. Inner join ini untuk mengambil data yang cocok ya, mengambil data yang cocok dari kedua tabel. Fungsi on itu menentukan kolom penghubung antar tabel. Dapat dilihat di sini saya menggunakan tabel mahasiswa dengan tabel perpustakaan yang menampilkan name, nama mahasiswa serta nama perpustakaan. Untuk full join, eh, di sini saya ingin menampilkan satu tabel dan dengan menggabungkan beberapa tabel-tabel lainnya serta kolom-kolom yang ingin saya tampilkan. Dapat dilihat di sini kenapa pada IDP peminjaman yang PM004 itu kosong karena saya sudah menghapus di sebelumnya yaitu pada fungsi delete. Dengan menggunakan union ini maknanya menggabungkan beberapa tabel ya. Saya dua tabel itu digabungkan. Dengan fungsi ada fungsi on juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang untuk fungsi any dan axis. Untuk fungsi any adalah menampilkan, saya ingin menampilkan pegawai yang gajinya lebih besar dari salah satu pegawai lain. Hasilnya adalah semua gaji ditampilkan kecuali pegawai dengan gaji yang paling kecil. Selanjutnya untuk axis, di sini saya akan menampilkan mahasiswa yang pernah meminjam buku. Dapat dilihat dari output, terdapat nama mahasiswa beserta NIM yang telah meminjam buku. Sekarang untuk view, penjelasan view. View adalah tabel yang berisikan dari hasil select, yang dimana di sini hasil view saya menampilkan mahasiswa yang meminjam buku lengkap dengan tanggal dan ISBN dan ID penyimpanan beserta nama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.